Halo sobat gabut yang budiman, kali ini Mimin balik lagi buat temenin kalian. Semoga kalian semuanya selalu sehat ya. Seperti biasa, kali ini Mimin sudah merangkum sebuah film yang berjudul The Boy Next Door. Film ini merupakan film trailer erotis. Film ini yang kalian tunggu-tunggu tentunya. Film ini yang dirilis pada tahun 2015 dan disutradari oleh Rob Cohen. Bagaimana kemudian keseruannya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang perempuan cantik bernama Claire Patterson. Ia merupakan seorang guru di salah satu sekolah menengah. Namun urusan rumah tangga Claire tidak baik-baik saja karena Claire mengetahui bahwa suaminya yang bernama Garrett Patterson telah berselingkuh dengan wanita lain. Sehingga Claire memutuskan untuk bercerai dengan suaminya dan tinggal terpisah. Dari pernikahannya mereka memiliki seorang anak yang bernama Kevin Patterson. Si Kevin ikut tinggal bersama Claire. Garrett yang masih memiliki perasaan kepada Claire, ia berharap Claire mau memaafkannya dan kembali membangun rumah tangga bersamanya. Walaupun sudah tidak bersama Garrett, masih sering mengunjungi anaknya Kevin. Keesokan harinya saat mereka akan pergi keluar rumah, tiba-tiba pintu garasinya macet sehingga mereka pun harus mendorongnya. Saat itu juga seorang pria tampan datang dan membantunya untuk mendorong garasi. Sebentar ada motor lewat. Awalnya Claire kaget dengan pria itu karena ia sangat baik dan mau menolongnya. Pria itu bernama Noah. Ia merupakan keponakan dari tetangganya Claire. Orang tua Noah telah meninggal dunia akibat sebuah kecelakaan sehingga ia harus tinggal bersama pamannya. Noah berkata kepada Claire bahwa ia bisa membantunya untuk membetulkan garasi miliknya. Claire pun sangat senang dan merasa terbantu. Lalu si Noah dan Kevin pun pergi ke sebuah toko elektronik untuk membeli alatnya. Sesampainya di sana, tiba-tiba beberapa remaja datang dan menghampiri si Kevin. Remaja itu bernama Jason dan temannya. Mereka mengejek dan mengganggu Kevin sampai membuat Kevin ngompol. Noah yang melihat hal itu tidak bisa berbuat apa-apa karena ia hanya seorang pendatang baru di sana. Mereka pun pulang dan mulai memperbaiki pintu garasi milik Claire. Saat Claire tiba di rumah, ia melihat pintu garasinya sudah diperbaiki oleh Noah. Ia pun merasa sangat terbantu dengan kehadiran Noah. Keesokan harinya, Noah bersama Kevin membantu Claire untuk membetulkan mobil milik Claire. Diam-diam Claire memperhatikan Noah dan dari sinilah awal mula rasa suka Claire kepada Noah tumbuh. Karena Noah sangat manis dan tampan. Claire pun sangat terbantu atas kehadiran Noah. Dan Noah juga bisa menjadi teman untuk anaknya Kevin. Hari demi hari berlalu, kedekatan Kevin dan Noah semakin baik. Hal itulah yang membuat Claire semakin tertarik dengan Noah. Hingga pada suatu malam secara tidak sengaja dari jendela kamarnya Claire melihat Noah yang tidak memakai baju. Noah yang menyadari hal itu ternyata ia memang sengaja untuk memancing Claire. Karena ia tahu Claire suka dengannya. Dan Claire juga sudah lama kesepian. Anjay. Di hari berikutnya, Garrett mengajak Kevin untuk pergi berlibur bersamanya. Si Noah yang melihat hal itu, ia membuat sebuah acara untuk mengundang Claire datang ke rumahnya. Malam pun tiba, Noah langsung menelpon Claire untuk mengajaknya makan malam di rumahnya. Tanpa ada rasa curiga, ia pun menyetujuinya karena Kevin juga sedang berlibur dengan ayahnya. Saat selesai makan malam, mereka pun berbincang membicarakan semua hal yang membuat Claire suka. Hingga mereka berdua lupa waktu karena sudah larut malam. Dan alur pembicaraan Noah sudah mulai ngaco dan merayu Claire. Si Claire yang sadar akan hal itu memutuskan untuk pulang. Namun si Noah menghalangi Claire. Si Noah terus merayu Claire. Awalnya Claire menolak dan menghindar dari si Noah. Namun dengan jurus buayanya itu si Noah pun berhasil merayu si Claire. Dan mereka berdua pun melakukan sebuah ritual esek-esek. Saat pagi harinya, Claire yang terbangun, ia baru sadar apa yang telah ia lakukan semalam adalah kehilafan yang sangat fatal. Claire pun mencoba untuk pergi dari rumah Noah, namun si Noah terus menghalanginya. Ia meminta Claire untuk tetap di sini bersamanya, karena si Noah suka kepada Claire. Namun Claire menolaknya dan ia harus pergi dari rumah Noah. Hal ini membuat Noah menjadi kecewa dan sakit hati.
Keesokan harinya, Kevin dan Gareth pun pulang dari liburnya. Mereka pun masuk ke dalam untuk makan siang bersama dan berbincang. Claire pun pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Namun betapa terkejutnya dia, ternyata sudah ada si Noah bertamu di rumahnya. Claire takut si Noah membocorkan kejadian yang semalam kepada Gareth. Namun ternyata Noah hanya ingin mengajak Kevin untuk pergi keluar. Saat Gareth akan pergi, Claire menanyakan tentang bagaimana hubungan Gareth dan selingkuhannya itu. Gareth berkata bahwa mereka sudah lama tidak berhubungan. Gareth yang masih menyimpan perasaan kepada Claire, ia ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama Claire. Gareth berjanji bahwa ia tidak akan mengulanginya lagi dan menebus kesalahannya selama ini kepada Claire. Di hati Claire, ia merasa sangat senang karena setelah kejadian malam itu Claire mulai tidak betah bertetangga dengan Noah. Karena ia mulai risih dengan Noah, ia membutuhkan seorang untuk menjaganya. Keesokan harinya saat di sekolah, ia menerima sebuah bingkisan bunga. Awalnya Claire mengira bingkisan itu dari Gareth. Kemudian ia menelpon Gareth dan bertanya kepada Gareth tentang bingkisan ini. Namun Gareth tidak pernah mengirimkan bingkisan apapun kepada Claire. Claire pun langsung menyadari bahwa ini pasti ulah si Noah. Ia pun bergegas untuk menemui si Noah yang sedang latihan tinju. Terungkap fakta bahwa si Noah adalah muridnya si Claire. Claire mencoba untuk menyadarkan Noah, namun kejadian saat itu hanyalah sebuah kesalahan dan tidak ada hubungan apapun di antara mereka. Setelah kejadian itu bukannya membuat si Noah sadar, tapi itu malah membuat dia semakin berambisi untuk mendapatkan Claire dan menghancurkan rumah tangganya bersama Gareth. Sejak saat itu Noah sering mengajak Kevin pergi keluar dan ia mulai menanamkan doktrin-doktrin kebencian kepada Kevin. Ia mulai mengarang cerita dan menjelek-jelekan tentang Gareth yang selingkuh kepada Kevin. Hal itu tentu saja bisa mempengaruhi pikiran Kevin. Dan sejak saat itu Kevin sangat benci kepada Gareth sampai ia berani berbicara di hadapan Gareth. You know what, Mom? I got homework. Di suatu malam Noah melihat Claire yang diantar pulang oleh Gareth. Hal itu membuat Noah sangat marah, terbakar api cemburu. Keesokan harinya saat Kevin di sekolah datang, si Jason yang mencoba mengolok-olok Kevin, tiba-tiba Noah pun datang dan langsung menghajar si Jason. Kejadian itu membuat Noah harus dipanggil ke ruangan BK dan di atas perbuatan Noah dikenai sanksi skor oleh guru BK. Dan terungkap fakta bahwa si Noah ini adalah pria yang suka membuat onar. Itulah yang menyebabkan ia dikeluarkan dari sekolah lamanya. Namun si Noah tidak terima dan membuatnya sangat marah atas kejadian dan perlakuannya. Guru BK pun harus mengeluarkan Noah dari sekolah. Spelled. Di malam hari saat sekolah sedang merayakan sebuah pesta dansa, datang seorang murid wanita yang menghampiri Claire. Ia berkata bahwa keran di toilet macet. Claire pun segera mengecek ke toilet, namun sesampainya di sana ia sangat kaget karena di toilet tersebut terdapat sebuah tulisan, "Saya telah meniduri Claire Peterson." Di saat itu juga si Noah datang dan memarahi Claire karena ia telah menghancurkan hatinya. Noah pun memaksa Claire untuk melayaninya, namun Claire melawan. Claire mencoba menyadarkan Noah, ia juga meminta Noah untuk menjauhi keluarganya. Keesokan harinya saat Claire akan pergi mengajar, ia dikejutkan dengan penuhnya foto-foto panas bersama Noah yang memenuhi ruangan kelas. Dengan perasaan yang campur aduk, Claire mengunci kelasnya dan ia membersihkan semua foto-foto panasnya itu. Secara tidak sengaja kepala sekolah melihat para murid sedang berdiri di depan kelas. Kepala sekolah pun meminta agar Claire membuka pintu dan segera memulai kelas. Kepala sekolah pun bertanya kepada Claire apa yang sebenarnya terjadi. Namun Claire berkata bahwa ada sedikit masalah yang bersifat pribadi. Karena kejadian itu, kepala sekolah pun memberikan Claire sebuah peringatan jika Claire masih ingin mengajar di sekolah itu. Di sisi lain, saat Kevin pulang dari sekolah, ia dijemput oleh Gareth. Gareth berniat untuk mengajak Kevin untuk mengemudi, mengajarkan Kevin untuk mengemudi. Namun tanpa Gareth ketahui, ternyata Kevin sudah bisa mengendarai sebuah mobil. Karena Noah telah mengajarkan Kevin untuk mengemudi. Saat di perjalanan, Kevin terus mengungkit-ungkit masalah perselingkuhan ayahnya. Kevin yang kesal, ia malah memacu mobilnya semakin kencang. Gareth yang khawatir meminta Kevin untuk menghentikan mobilnya. Namun ternyata mobil Gareth mengalami remblong.
Namun mereka berhasil selamat setelah menabrak beberapa tong berisikan air. Punch it! Kemudian saat Claire tiba di rumahnya, ia melihat mobil Gareth yang penyok. Claire pun menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Gareth berkata bahwa hanya terjadi kerusakan pada remnya. Di saat itu juga ternyata Noah sudah ada di dalam rumah. Claire bersama Gareth dan Kevin. Lalu si Claire menanyakan tentang foto-foto panas di sekolah. Noah pun mengakuinya bahwa benar itu adalah perbuatannya. Noah pun meminta Claire untuk datang ke rumahnya malam nanti dan ia mengancam Claire. Jika Claire ingin tetap aman, maka Claire harus ikut datang nanti malam. Dan jika tidak, maka ia akan menyebarkan semua foto dan video panasnya. Malam pun tiba. Claire yang tidak punya pilihan lain, ia pun datang ke rumah Noah. Claire meminta Noah untuk berhenti melakukan tindakan gilanya itu. Namun Noah dengan pendiriannya, ia tetap meminta Claire untuk ikut bersamanya. Noah yang terus memaksa Claire sehingga membuat Claire kesal dan menampar si Noah. Keesokan harinya, Claire yang merasa resah gelisah, ia terpaksa harus menceritakan semua kejadian ini kepada temannya yang seorang guru BK. Ia menceritakan semua kejadian itu dan meminta bantuan kepada temannya. Jika tidak, ini akan merusak masa depannya. Mendengar hal itu, temannya pun kaget atas apa yang telah Claire perbuat. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk membuat sebuah rencana untuk menghapus semua foto dan video panasnya Claire. Lalu temannya pun membawa mobil Claire keluar untuk mengalihkan perhatian Noah. Sehingga Claire dapat leluasa masuk ke rumah Noah untuk menghapus file foto dan videonya. Namun saat Noah mengejar mobil Claire, ternyata di dalam mobil itu bukanlah Claire, melainkan itu adalah guru BK yang memarahinya. Seketika Noah pun tersadar dan langsung berbalik arah untuk pulang ke rumahnya. Temannya pun langsung menelpon Claire bahwa aksinya telah diketahui oleh Noah. Namun Claire tidak akan keluar sebelum ia menemukan file tersebut. Ia berhasil menemukan sebuah kamera tersembunyi di dalam sebuah jam. Lalu ia pun menemukan sebuah kabel internet dan Claire pun mengikuti kamera kabel itu tersambung dan sampailah ia di ruangan bawah tanah yang penuh dengan foto dirinya. Dan terungkap fakta bahwa Noah telah lama mengagumi Claire. Ia pun membuka sebuah laptop yang ada di sana dan ternyata di laptop itulah menemukan foto dan video yang ia cari. Claire pun segera menghapus semua file-file itu. Tak hanya itu, Claire menemukan sebuah file yang berisikan sebuah rangkaian rem mobil milik Gareth. Dan ia juga menyimpan file rangkaian sebuah mobil minivan keluaran 2006. Setelah itu, Claire pun segera bergegas pulang ke rumahnya. Ia langsung menelpon temannya dan memberitahunya tentang apa saja yang telah ia temukan di tempat Noah. Ia menduga bahwa Noah terlibat dalam kecelakaan orang tuanya. Ia meminta temannya untuk pergi untuk menyelidiki kecelakaan dan melihat nomor mobil yang dikendarai orang tuanya Noah. Sementara itu di rumahnya, temannya Claire, tanpa ia sadari ternyata di sana sudah ada Noah yang langsung memukulnya hingga pingsan. Claire kemudian pergi ke kota asal Noah dan ia menemui seorang detektif yang menangani kasus kecelakaan ayahnya Noah. Claire dibawa melihat bangkai mobil milik ayahnya Noah. Ia berkata bahwa kecelakaan ini diduga akibat mereka mengendarai dalam mabuk. Namun Claire menanyakan apa ada faktor lain selain itu. Si detektif menjawab mungkin ia perlu beberapa waktu untuk mengeceknya karena kondisi mobil yang sudah tidak memungkinkan membuatnya sulit untuk menganalisis. Namun dari tipe yang detektif sebutkan itu sama dengan apa yang dilihat di laptop Noah. Di sisi lain, Kevin menerima telepon dari Noah untuk segera ke rumah temannya Claire. Ia meminta Kevin dan Gareth pergi ke rumah temannya Claire karena ia butuh bantuan. Ternyata itu hanyalah tipuan si Noah untuk menjebak Kevin dan ayahnya. Noah pun menyandra temannya Claire karena ia telah membuatnya kesal. Lalu tiba-tiba si Claire menelpon temannya dan memberitahunya tentang kecelakaan orang tuanya Noah. Ternyata Noah ada di balik kecelakaan itu. Dan ia juga yakin bahwa kecelakaan yang dialami oleh Kevin dan Gareth adalah ulahnya juga. Claire tidak mengetahui bahwa temannya sudah disandra oleh Noah. Claire mendengar suara temannya yang meminta agar datang ke rumah, namun ternyata itu hanyalah sebuah rekaman untuk menjebak Claire. Sesampainya di sana, Claire merasa heran karena rumahnya sangatlah gelap dan tidak ada seorang pun di sana. Dan saat Claire masuk ke rumah, tiba-tiba mayat temannya itu jatuh di hadapannya yang membuatnya histeris dan ketakutan. Ia pun berlari keluar dan mencoba menelpon polisi. Ia dikejutkan dengan kehadiran Noah yang memaksanya keluar dari mobil. Lalu si Noah membawa Claire ke sebuah gudang.
Sesampainya di sana, Claire sangat terkejut. Ternyata di sana sudah ada Gareth dan Kevin yang terikat dan babak belur karena dipukuli oleh si Noah. And honestly, I'd hoped you see me. Disinilah si Noah mengeluarkan semuanya kepada Claire bahwa sangat menginginkan Claire. Noah sudah berjanji kepada Kevin bahwa ia tidak akan menyakiti ibunya karena ia sangat cinta kepada Claire. Claire pun mendekati Kevin karena ia sangat khawatir dengan Kevin. Kevin dan ibunya pun berencana untuk menghajar Noah. Kevin meminta ibunya untuk mengambil besi yang ada di sampingnya. Sementara itu, Noah sedang memukuli Gareth. Lalu Claire pun mendekati Noah. Ia berpura-pura meminta kepada Noah agar jangan menghajar Gareth lagi. Dan tiba-tiba Claire langsung memukul Noah dengan besi yang ia pegang. Claire pun mencoba melepaskan ikatan Kevin. Namun si Noah berhasil bangkit dan menyeret Claire. Lalu si Noah pun menumpahkan jeligen yang berisi bensin ke seluruh ruangan. Ia berniat untuk membakar tempat tersebut. Si Noah pun kembali memberikan pilihan kepada Claire apakah ia mau ikut bersamanya atau mati bersama anaknya. Si Gareth berhasil melepaskan diri dan ia langsung menghajar si Noah. Namun dengan pistolnya, si Noah pun menembak Gareth. Si Noah mengajak Claire untuk pergi dari sana dan ikut bersamanya. Karena kesal dengan perlakuan Noah, Claire pun menusukkan alat penenang milik Kevin ke mata Noah. Namun si Noah dapat bangkit kembali dan menghajar Claire. Saat Noah akan menembak Claire, Kevin pun datang dan menghantam si Noah. Namun karena terlalu kuat, si Noah pun bangkit kembali dan menghajar Kevin. Claire memohon kepada Noah untuk jangan menyakiti Kevin. Ia rela melakukan apapun untuknya asal Noah jangan membunuh Kevin. Lalu si Noah pun menghampiri Claire. Dan saat Noah mendekatinya, Claire langsung menarik sebuah tuas yang ada di sampingnya. Yang mana tuas itu merupakan gantungan dari mesin mobil yang langsung menghantam si Noah. Dan seketika membuat si Noah pun tewas di tempat. Api yang semakin membesar membuat Claire harus segera menyelamatkan Gareth dan Kevin keluar dari gudang. Terlihat di luar sudah ada tim polisi bersama ambulan bersiap untuk menolong mereka. Ya seperti biasalah, pasti polisi itu datang di akhir kejadian. Ya inilah film. Mereka pun semua segera dievakuasi. Dan pada akhirnya mereka semua pun berhasil selamat meski terluka parah. Dan film pun selesai. Ending yang menciuikan. Bagaimana pendapat filmnya menurut teman-teman semua? Silahkan diskusi di kolom komentar ya. Next kita ketemu lagi di alur film berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.